Hai, selamat datang di Infinity Room bersama saya, Ai. Hari ini, Ai akan menceritakan kembali sebuah kasus menggegerkan yang terjadi tahun 2008 silam, yang kita kenal sebagai kasus dari The Smiling Killer. Diawali pada tanggal 12 Juli 2008, telah ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Setelah diusut, ternyata tubuh itu adalah milik seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta yang bernama Heri Santoso. Heri Santoso ditemukan dengan badan yang sudah dimutilasi yang terbagi dari 7 bagian dan dibungkus dalam 2 tas serta kantong plastik. Lantas, siapakah pembunuhnya? Kami belum tahu pelakunya. Diketahui Heri Santoso adalah penyuka sesama jenis atau yang sering kita kenal dengan sebutan gay. Satu hari sebelum ditemukannya mayat Heri tersebut, Heri menemui gebetannya yang bernama Ferry Idam Hermansyah atau yang akan dikenal sebagai Rian Jombang. Heri datang ke apartemennya Rian. Setibanya di sana, Heri melihat foto Noval. Noval diketahui sebagai pacar Rian. Heri mengatakan bahwa dia menyukai pacar Rian itu. Lalu Heri merayu Rian agar memberikan Noval untuk tidur bersamanya. Mendengarkan hal itu, Rian tersulut emosi. Mereka adu mulut sampai akhirnya melakukan baku hantam. Karena terdesak, Rian lari ke dapur dan mengambil pisau serta menikam Heri di ulu hati. Selanjutnya yang terjadi ialah Heri ambruk tak berdaya. Walaupun Heri sudah bersimbah darah, namun diketahui Heri masih hidup saat itu. Rian pun menyeret Heri ke kamar mandi, dan di dalam kamar mandi, Rian memukul kepala Heri dengan tongkat besi hingga Heri pun tewas mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Rian pun memutilasi Heri menjadi beberapa bagian, yaitu lutut, paha, tangan, alat vital, dan leher. Yang mana potongan tubuh tersebut dipisahkan dalam 2 tas serta kantong plastik. Dan pada akhirnya jasad Heri tersebut dibuang ke Ragunan. Setelah melakukan aksi kejinya itu, Rian pun mendatangi Noval, mengatakan bahwa ia baru saja membunuh Heri. Tak hanya membunuh, Rian pun telah mengambil barang-barang Heri seperti laptop dan ATM milik Heri. Noval dan Rian pun menggunakan harta korban untuk berfoya-foya. Sementara setelah potongan mayat Heri yang ditemukan di dekat Ragunan telah teridentifikasi oleh pihak kepolisian, maka polisi melakukan pelacakan. Noval pun terdeteksi menggunakan ATM milik Heri, dan Noval pun menjadi tersangka. Selang beberapa hari, Noval ditangkap polisi dan dari sinilah semua akan terungkap. Setelah diinterogasi, Rian pun mengaku sudah membunuh Heri Santoso. Dengan bermodalkan pisau, Rian telah memutilasi korban. Dari pernyataan yang diberikan Rian, polisi menaruh kecurigaan kepada Rian, dikarenakan Rian terlihat santai dan tenang setelah aksinya tersebut. Dan benar saja, setelah diulik lagi, di balik kasus pembunuhan Heri ini, Rian sudah pernah membunuh 10 orang di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Setelah melakukan integrasi lebih dalam,
maka menguak beberapa fakta mengenai pembunuhan berantai yang telah dilakukan oleh Rian. Ia mengaku bahwa aksi pembunuhannya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, di mana pada saat itu kedua orang tua Rian sedang pergi bekerja, sehingga pembunuhan yang terjadi di Jombang tersebut tidak diketahui siapapun. Selain itu, Rian merupakan pembunuh berdarah dingin dan ia adalah sosok yang sangat manipulatif hingga tak ada seorang pun yang sadar bahwa dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Ini juga dinyatakan oleh diri Rian sendiri, berikut cuplikan videonya. Walaupun di secara fisik saya kelihatan lembut, tapi di dalamnya mungkin saya lebih keras dari apa yang mereka lihat gitu. Pembunuhan 10 korban di kampung halaman Rian yaitu Jombang, Jawa Timur ini terjadi dengan rentang tahun 2006 hingga 2008. Motifnya berbeda dengan pembunuhan Heri. Pembunuhan 10 orang ini didasari oleh keinginan Rian untuk memiliki harta para korban. Pembunuhan ini dilakukan di kediamannya. Rian awalnya akan merayu para korban untuk main ke rumahnya. Disinilah aksi Rian dilakukan dengan membunuh satu persatu korban dalam kurun waktu 2 tahun. Para korban dikuburkan tepat di belakang rumahnya. Polisi membongkar kolam ikan yang ada di belakang rumah Rian dan menemukan 4 tubuh manusia yang telah dihabisinya. 6 korban lainnya saat itu sulit ditemukan. Namun, beberapa waktu kemudian, 6 korban tersebut dijumpai satu persatu. Korban Rian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bahkan salah satu korban masih berusia 3 tahun yang telah dibunuh Rian bersama ibunya. Dan daftar para korban sebagai berikut. Melihat proses interogasi, Rian tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun terhadap pembunuhan yang telah ia lakukan. Dari sini, pihak polisi pun menyelidiki lebih lanjut mengenai diri Rian. Apakah Rian memiliki gangguan kejiwaan atau semacamnya? Polisi dibantu ahli psikologi yaitu Dr. Yusti Probowati Rahayu. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Rian sangat sadar akan perbuatannya. Rian membunuh baik cemburu maupun harta, juga dinamai sejumlah pakar psikologi forensik dan kriminolog sebagai motif subside. Artinya motif lain yang sebetulnya bukan motif utama. Maksud dari motif ini adalah bahwa Rian tidak mampu membedakan antara alasan Rian membunuh dengan dorongan pembunuhan yang sebenarnya. Ternyata hal ini disebabkan oleh trauma yang dipendam oleh Rian sedari kecil. Kakak tirinya Rian, Mulyawasis, mengatakan bahwa semasa kecil Rian sering dipukuli oleh ibunya. Hal ini menjadi pengalaman traumatik untuk Rian, sehingga sekitar usia 13 tahun, Rian mengalami tekanan kejiwaan. Namun, dikatakan oleh Dr. Roni Subagio, kalau tanda-tanda psikotis atau gangguan jiwa yang berat tak ada, tapi kalau psikopat atau minimnya empati dan kontrol perilaku memang iya. Karena perilakunya impulsif, menurut Dr. Roni, Rian
dengan sadar membunuh dan paham terhadap akibatnya. Bahkan Ryan mengetahui yang benar dan salah. Ryan memiliki ciri-ciri kepribadian yang impulsif, sehingga dia sensitif, gampang tersinggung, dan sangat mudah untuk marah. Selain itu, Ryan juga manipulatif, maka sebab inilah dia disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Dan perlu digarisbawahi bahwa Ryan tidak memiliki gangguan kejiwaan. Pada akhirnya, Ryan dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Inilah akhir dari kisah Ryan Jombang, The Smiling Killer. Jika kalian mempunyai informasi lebih lanjut ataupun ada kesalahan penyampaian oleh I, kalian dapat menuliskan di kolom komentar. Sekian dari I, sampai jumpa di Infinity Room selanjutnya.